Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara makna dari iman tentang persaksian bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membenarkan segala sesuatu yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara, ketika beliau berucap, sesungguhnya apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau bicarakan tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau. Apa yang beliau ucapkan sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Muhammad itu mengucapkan sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya, melainkan apa yang dia ucapkan adalah bersumber dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kabar berupa syariat Islam, baik itu berupa kabar tentang umat-umat terdahulu, ataupun pemberitaan beliau mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, semuanya pastilah benar, semuanya pastilah al-haq, dan semuanya tidak mengandung sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara melainkan wahyu yang telah beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jangan sampai kita mempertentangkan ucapan Rasulullah. Janganlah sampai kita menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena apa yang beliau ucapkan tidak kita pahami, hanya karena apa yang beliau kabarkan tidak bisa dicerna oleh akal kita, atau hanya karena apa yang beliau kabarkan dan beritakan itu bertentangan dengan kebiasaan kita. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah tunduk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berhati-hati dari berbicara sesuatu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal hal tersebut tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan ini adalah qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan tidaklah benar jika disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah kedustaan. Hendaklah kita takut ancaman yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka sebaiknya dia persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Dan betapa banyak kita jumpai di zaman sekarang, ada seorang yang mengatakan ini adalah hadis Nabi, ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata apa yang dia klaim, apa yang dia sandarkan kepada Nabi adalah kedustaan. Maka kepada mereka saya peringatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwasanya orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dia diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua akan pentingnya kita tunduk kepada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan bahayanya berbicara sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bukanlah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV